Ibu mertua dan suamiku pergi bersama seorang gundik untuk liburan ke Bali menggunakan kartu Atku. Detik itu juga aku blokir kartu yang mereka pakai. Aku biarkan mereka menjadi gelandangan di sana tanpa uang sepeser pun. Langit Jakarta sore itu berwarna oranye pekat, warna yang sama dengan benang sutra yang baru saja selesai kurajut menjadi sebuah gaun pesanan pelanggan dari Singapura. Aku, Anindita, menarik napas panjang, membiarkan aroma kain dan uap dari setrikaan memenuhi paru-paruku. Ini adalah duniaku, butik online yang kubangun dari nol, dari sebuah mesin jahit tua di sudut kamar kos, hingga kini memiliki 5 orang pegawai, dan sebuah studio mini di rumah kami. Setiap jahitan, setiap potongan pola, setiap paket yang kukirim adalah tetesan keringatku. Dan aku bahagia. Atau setidaknya, aku meyakinkan diriku bahwa aku bahagia. Nindi, sayang, kamu masih di studio? Suara Baskara, suamiku, terdengar dari ambang pintu. Ia berdiri di sana, gagah dengan kemeja kantor yang sudah sedikit kusut. Senyumnya masih sama menawannya seperti 5 tahun lalu saat kami pertama kali bertemu. Iya, Mas. Sebentar lagi selesai, kok. Cuma memastikan pengiriman terakhir untuk hari ini. Jawabku sambil tersenyum, berusaha menyembunyikan lelah yang menggelayut di pundakku. Baskara melangkah masuk, mengedarkan pandangan ke tumpukan kain dan manekin-manekin bisu yang mematung anggun. Kamu ini kerja keras sekali, sih. Nanti cepat tua, loh. Ia terkekeh, lalu memijat tengkuku sekilas. Pijatan itu terasa hampa, sebuah gestur rutin tanpa kehangatan yang dulu selalu ada. Namanya juga usaha sendiri, Mas. Kalau nggak kerja keras, nanti kita makan apa? Balasku dengan nada bercanda. Nyatanya, itu bukan lagi candaan. Sejak setahun terakhir, bisnisku menjadi penopang utama keuangan keluarga. Baskara bekerja sebagai staf marketing di sebuah perusahaan properti, gajinya cukup untuk cicilan mobil dan tagihan pribadinya, tapi untuk segala kebutuhan rumah tangga, tabungan, dan dana tak terduga yang seringkali muncul dari permintaan ibunya, semua berasal dari rekeningku. Justru itu, karena kamu punya bisnis yang sukses, kamu harusnya lebih santai. Katanya, kini beralih menatap layar ponselnya. Oh ya, tadi ibu telepon. Jantungku sedikit berdebar, sebuah reaksi yang selalu muncul setiap kali nama Ibu Ratih, ibu mertuaku, disebut. Bukan karena aku membencinya, tapi karena setiap panggilannya hampir selalu berujung pada sebuah kebutuhan. Ibu bilang apa, Mas? Tanyaku, sambil membereskan meja potongku. Biasa, tanya kabar. Terus, ya sedikit mengeluh. Katanya teman-teman arisannya pada mau liburan ke Bali akhir bulan ini. Ibu jadi sedih. Seumur hidup belum pernah lihat pantai di Bali katanya. Aku terdiam. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Ini adalah pola yang sudah sangat ku kenal. Dimulai dari keluhan, disusul dengan perbandingan, dan diakhiri dengan permintaan terselubung yang disampaikan melalui Baskara. Kasihan ibu, ya. Mungkin kita bisa ajak ibu jalan-jalan ke puncak nanti kalau aku ada waktu luang. Tawarku hati-hati. Baskara meletakkan ponselnya, wajahnya berubah sedikit keruh. Puncak lagi, puncak lagi. Andy, ibu itu inginnya ke Bali. Sekali-kali, apa salahnya kita bahagiakan orang tua? Rezekimu kan lagi lancar, hitung-hitung sedekah buat ibu. Aku menelan ludah. Bukan begitu, Mas. Tapi akhir bulan ini banyak pesanan yang harus selesai. Aku nggak bisa tinggal. Aku nggak minta kamu ikut. Potongnya cepat. Biar aku saja yang temani ibu. Anggap saja ini quality time anak sama ibunya. Kamu kan tahu, sejak ayah meninggal, cuma aku yang ibu punya. Argumen pamungkas itu kembali dikeluarkan. Perisai, anak satu-satunya,
yang selalu berhasil membuatku tak berkutik. Aku menatap wajah suamiku. Wajah yang dulu kupuja karena kelembutannya, kini terasa asing dan penuh tuntutan. Tapi biayanya, Mas. Nah, soal itu, aku ada ide, katanya, matanya berbinar. Daripada aku bolak-balik minta transfer ke kamu, gimana kalau kamu buatkan saja kartu ATM tambahan dari rekening bisnismu itu? Jadi kalau aku atau ibu butuh apa-apa di sana, tinggal pakai. Praktis, kan? Kamu juga bisa kontrol pemakaiannya dari aplikasi M-Banking. Untuk sesaat, aku ragu. Rekening itu adalah jantung dari bisnisku. Semua modal kerja, gaji pegawai, dan keuntungan ada di sana. Menyerahkan sebuah kunci, akses ke rekening itu pada orang lain, bahkan suamiku sendiri, terasa seperti sebuah pertaruhan besar. Namun, saat kulihat wajah Baskara yang penuh harap, dan kubayangkan wajah Ibu Ratih yang akan tersenyum bahagia, dinding pertahananku runtuh. Mungkin aku yang terlalu perhitungan. Mungkin ini memang cara untuk membuktikan baktiku sebagai istri dan menantu yang baik. Toh, Baskara suamiku. Dia tidak mungkin menyalahgunakan kepercayaanku, kan? Baiklah, Mas. Jawabku akhirnya, sebuah keputusan yang terasa berat di lidah. Besok aku urus ke bank. Aku buatkan kartu tambahan atas namamu. Senyum Baskara merekah sempurna. Ia memelukku erat. Kali ini terasa lebih tulus dari pijatan di tengkuk tadi. Makasih ya, sayang. Aku tahu kamu istri yang paling pengertian. Ibu pasti senang sekali. Malam itu, saat Baskara sudah terlelap di sampingku, aku menatap langit-langit kamar. Suara dengkur halusnya menjadi musik latar kegelisahanku. Aku membuka aplikasi M-Banking di ponsel, menatap deretan angka yang merupakan hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Angka-angka itu bukan sekadar uang, tapi juga simbol kemandirian dan harga diriku. Sebuah notifikasi pesan masuk dari Ibu Ratih muncul di layar. Nindi, terima kasih banyak ya, Nak. Kamu memang menantu terbaik. Baskara sudah cerita semua. Ibu tidak sabar mau ke Bali. Tolong carikan hotel yang pemandangannya langsung ke pantai, ya. Yang bagus sekalian, biar bisa ibu pamerkan ke teman-teman arisan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada pertanyaan apakah aku keberatan, tidak ada basa-basi menanyakan kesibukanku. Hanya ada daftar keinginan yang seolah-olah menjadi haknya. Rasa dingin yang aneh mulai merayap di hatiku. Surga kecil yang kubangun dengan susah payah ini, mengapa rasanya seperti berdiri di atas bara api yang siap membakar kapan saja? Aku memejamkan mata, mencoba mengusir firasat buruk itu. Aku meyakinkan diri, ini hanya untuk kebahagiaan keluarga. Pengorbanan kecil demi senyum orang-orang yang kucintai. Oh, betapa naifnya aku saat itu. Aku tidak tahu bahwa pengorbanan kecil ini adalah awal dari sebuah pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Dan kartu ATM yang akan kuserahkan besok, akan menjadi tiket mereka menuju surga sesaat, sekaligus senjata yang akan kugunakan untuk menjatuhkan mereka ke neraka dunia. Udara di dalam bank terasa dingin dan steril, kontras dengan keraguan hangat yang membakar dadaku. Di hadapanku, seorang petugas layanan pelanggan tersenyum ramah sambil menyodorkan beberapa lembar formulir. Silakan tanda tangan di sini, Bu Anindita. Untuk pengajuan kartu tambahan atas nama Bapak Baskara. Aku menatap ujung pulpen yang kugenggam. Tinta hitamnya seolah ragu untuk turun. Ini dia. Momen di mana aku secara resmi memberikan akses pada salah satu pilar hidupku. Aku teringat kembali pada wajah suamiku semalam, pada binar bahagianya yang sudah lama tak kulihat. Demi binar itu, demi kedamaian rumah tangga yang kuimpikan, aku menekan ujung pulpen ke atas kertas. Sebuah tanda tangan, sebuah goresan kecil yang terasa seperti menyerahkan sebagian dari diriku. Selesai, kataku dengan suara yang lebih mantap dari perasaanku. Baik, Bu. Kartunya akan aktif dalam waktu 1x24 jam. Nanti akan ada notifikasi melalui SMS,
Jelas petugas itu sambil merapikan dokumen. Aku mengangguk, menerima kembali kartuku dan slip bukti pengajuan. Saat berjalan keluar dari gedung ban yang megah itu, aku merasa sedikit lebih ringan, seolah beban keputusan telah terangkat. Aku sudah melakukannya. Sekarang, yang perlu kulakukan hanyalah percaya. Percaya pada suami yang kunikahi, percaya pada janji-janji cinta yang pernah ia ucapkan. Sore harinya, saat aku baru saja tiba di rumah, Baskara menyambutku di depan pintu, tidak seperti biasanya. Senyumnya lebar sekali. "Gimana, sayang? Sudah diurus?" tanyanya tanpa sabar. Aku mengeluarkan amplop putih dari ban dan menyerahkannya. "Sudah. Besok pagi sudah aktif." Matanya berbinar seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. Ia membuka amplop itu, menatap kartu plastik berwarna platinum dengan nama Baskara tercetak di atasnya, tepat di bawah namaku. Ia tidak memelukku atau mengucapkan terima kasih lagi. Matanya terpaku pada kartu itu, seolah benda itu adalah piala kemenangan. "Bagus. Pas sekali. Ayo, kita ke rumah ibu sekarang. Kasih kabar gembira ini langsung," ajaknya penuh semangat, menarik tanganku. "Sekarang, Mas, aku baru pulang, capek sekali," keluhku. "Ayolah, sebentar saja, biar ibu tenang hatinya. Sekalian kita makan malam di luar, aku yang traktir," bujuknya. Tentu saja, aku yang traktir, versinya adalah menggunakan kartu yang baru saja kuberikan. Aku tak punya tenaga untuk berdebat. Akhirnya, kami pun meluncur ke rumah Ibu Ratih di kawasan pinggiran kota yang padat. Rumahnya adalah sebuah bangunan sederhana peninggalan almarhum ayahnya, tempat Baskara tumbuh besar. Setiap kali aku ke sini, aku selalu merasa seperti seorang penyusup. Benar saja, sambutan Ibu Ratih begitu meluap-luap saat Baskara menunjukkan kartu itu padanya. Ya ampun, akhirnya, ibu sudah tidak sabar. Ini baru namanya menantu yang tahu cara membahagiakan mertua, seru Ibu Ratih sambil menepuk-nepuk lenganku, namun matanya tak lepas dari kartu di tangan Baskara. "Jadi, semua biaya hotel, makan, dan belanja oleh-oleh sudah aman, kan, Bas?" "Aman, Bu. Tenang saja. Nindi bisnisnya lagi lancar jaya," sahut Baskara sambil tertawa, seolah kesuksesanku adalah miliknya juga. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Mereka kemudian larut dalam percakapan tentang Bali. Tentang villa dengan kolam renang pribadi yang dilihat Ibu Ratih di Instagram, tentang restoran pinggir tebing yang mahal, tentang butik-butik desainer di Seminyak. Namaku sama sekali tidak disebut, kecuali saat Baskara sesekali melirikku dan berkata, "Gak apa-apa, kan, sayang? Sekali-kali." Aku merasa peranku di sana hanyalah sebagai penyedia dana, seorang sponsor yang duduk di barisan penonton, menyaksikan dua aktor utama merencanakan pertunjukan mereka. "Syukurlah kamu itu pintar cari uang, Andy," kata Ibu Ratih tiba-tiba, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Jadi Baskara tidak perlu banting tulang sampai kurus kering. Suami itu memang harus dibuat nyaman, biar betah di rumah. Sebuah pujian yang terasa seperti tamparan. Jadi, kerja kerasku siang dan malam hanya dianggap sebagai cara membuat suami nyaman, bukan sebagai pencapaian pribadiku. "Baskara juga kerja keras kok, Bu," jawabku, mencoba membela suamiku sekaligus harga diriku. Ibu Ratih tertawa kecil. Iya, Ibu tahu. Tapi rezeki paling besar itu kan datangnya dari istri yang penurut." Aku memilih diam. Perdebatan hanya akan berakhir dengan Baskara yang membelanya dan aku yang lagi-lagi harus mengalah demi menjaga perasaan orang tua. Saat Ibu Ratih sibuk menelepon teman arisannya untuk pamer, Baskara berjalan ke teras untuk menerima panggilan. Aku, yang sedang mengambil minum di dapur, bisa mendengar samar-samar suaranya. Nada bicaranya terdengar berbeda. Lebih riang, lebih hidup, dan sedikit genit. "Iya, tenang saja. Semua sudah beres. Tiket sama hotel sudah aman. Kamu tinggal bawa badan saja." "Hahaha, iya dong, harus yang paling bagus. Kan buat kamu." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Siapa? Kamu? Yang ia maksud? Mengapa ia terdengar begitu mesra? Saat Baskara kembali masuk dengan wajah ceria, aku mencoba bertanya. "Telepon dari siapa, Mas?"
Ia tampak sedikit terkejut, namun dengan cepat menguasai diri. Oh, itu. Dari travel agent. Konfirmasi hotel di Bali. Katanya kita dapat upgrade kamar gratis. Rezeki ibu, tuh. Sebuah jawaban yang masuk akal, namun tidak terasa benar. Firasat buruk yang kemarin sempat kutekan, kini kembali merayap, lebih dingin dan lebih pekat. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Pesta kecil di ruang tamu ini terasa seperti sebuah konspirasi, dan aku adalah satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya dirayakan. Di perjalanan pulang, mobil terasa sunyi. Baskara sibuk bersenandung sambil mengetik di ponselnya, senyum tak lepas dari bibirnya. Sementara aku, menatap jalanan malam Jakarta yang ramai, merasa semakin terasing. Kartu itu telah berpindah tangan. Dan bersama kartu itu, kepercayaanku, kerja kerasku, dan mungkin juga hatiku, telah kuserahkan pada orang yang salah. Malam itu, aku tidur dengan perasaan hampa, seolah aku baru saja menandatangani surat persetujuan untuk kehancuranku sendiri. Ping. Suara notifikasi dari ponselku terdengar nyaring di tengah deru mesin jahit. Aku mengabaikannya sejenak, fokus menyelesaikan keliman pada gaun satin yang rumit. Namun, 5 menit kemudian, suara yang sama kembali terdengar. Ping. Dengan sedikit kesal, kuletakkan kain itu dan meraih ponselku. 2 notifikasi dari aplikasi M-Banking. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang saat membukanya. Transaksi di pusat koper mewah, Mall Grand Indonesia, Rp8.750.000. Transaksi di Fashion Resort Wear, Mall Grand Indonesia, Rp12.300.000. Aku menatap angka-angka itu dengan mata terbelalak. Rp21 juta dalam waktu kurang dari setengah jam. Untuk koper dan beberapa helai baju pantai, napasku terasa sedikit sesak. Aku tahu mereka akan berbelanja, tapi aku tidak menyangka akan semasif ini. Ini bukan lagi sekadar persiapan liburan, ini adalah sebuah pesta pora. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin koper mereka memang sudah usang. Mungkin mereka butuh baju yang pantas untuk hotel bintang 5. Aku terus merangkai pembenaran di dalam kepala, berusaha meredam suara alarm yang mulai berbunyi nyaring. Namun, ping, itu terus berdatangan sepanjang hari. Ping, sebuah butik sepatu ternama. Ping, toko parfum mewah. Ping, restoran Jepang mahal untuk makan siang. Setiap notifikasi terasa seperti sebuah cubitan kecil pada kulitku. Aku, yang sedang memutar otak mencari diskon kain dari pemasok dan menghitung setiap rupiah untuk gaji pegawaiku, harus menyaksikan hasil kerja kerasku menguap begitu saja untuk hal-hal yang tidak esensial. Perasaan ini bukan sekadar soal uang, tapi soal penghargaan. Aku merasa kerja kerasku tidak dihargai. Malam harinya, Baskara dan Ibu Ratih pulang dengan diantar taksi, membawa setidaknya 10 kantong belanja besar. Wajah mereka berseri-seri, penuh kemenangan. Nindi, lihat. Ibu belikan kamu oleh-oleh juga, seru Ibu Ratih sambil menyodorkan sebuah kantong kertas kecil. Isinya sebuah dompet kulit biasa, yang harganya ku tahu pasti tidak seberapa dibandingkan tas tangan desainer baru yang kini tersampir di lengannya. Sebuah sogokan murah untuk meredam rasa bersalah. Terima kasih, Bu, jawabku datar. Gimana, Mas? Seru belanjanya? Tanyaku pada Baskara, mencoba menjaga nada suaraku tetap netral. Seru banget, dong. Kamu harus lihat betapa senangnya ibu tadi. Semua ini berkat kamu, sayang, katanya sambil mencium keningku sekilas, sebelum sibuk membongkar belanjaannya. Ia memamerkan kemeja-kemeja linen mahal, celana pendek bermerek, dan sepasang kacamata hitam yang harganya mungkin setara dengan gaji salah satu pegawaiku. Tidak ada sedikit pun rasa canggung atau bersalah di wajahnya. Baginya, ini adalah hal yang wajar. Ini adalah haknya. Uangnya cukup kan? Sayang, aku nggak lihat limitnya, tanya Baskara enteng. Cukup, jawabku singkat. Asal jangan dipakai untuk yang aneh-aneh. Baskara tertawa. Aneh-aneh gimana? Sih, ini kan semua untuk liburan. Kamu jangan terlalu perhitungan. Nanti rezekinya seret. Loh? Lagi-lagi, aku dibungkam dengan dalih rezeki. Malam itu, aku membantunya memasukkan baju-baju baru itu ke dalam koper baru yang mengilap.
Tanganku berhenti saat memegang sebuah paper bag dari toko parfum. Di dalamnya, selain parfum maskulin untuk Bhaskara, ada sebuah botol parfum wanita dengan aroma vanila dan melati yang sensual. Jelas bukan aroma yang biasa dipakai Ibu Ratih yang menyukai wangi bunga klasik yang lembut. "Ini parfum untuk siapa, Mas?" tanyaku, mengangkat botol itu. Bhaskara menoleh, sedikit terkejut, tapi dengan cepat ia tersenyum. "Oh, itu, tadi ada promo beli 1 gratis 1. Aku ambil saja. Lumayan buat oleh-oleh artnya Bu Ratih nanti. Dia kan sudah tua, biar wangi sedikit," jelasnya dengan lancar. Sebuah kebohongan. Aku tahu itu. Seorang Bhaskara tidak akan pernah memikirkan parfum untuk asisten rumah tangga ibunya. Tapi aku terlalu lelah untuk berdebat. Aku hanya meletakkan parfum itu kembali dan melanjutkan berkemas dalam diam. Pagi-pagi buta, hari keberangkatan mereka tiba. Aku mengantar mereka sampai teras depan, tempat taksi online sudah menunggu. Bhaskara tampak gagah dengan kemeja barunya, dan Ibu Ratih terlihat jauh lebih muda dengan setelan dan tas mewahnya. "Jaga diri baik-baik ya, Mas." "Bu," kataku. "Pasti, sayang. Kamu juga jangan capek-capek kerja, ya. Nanti aku kabari kalau sudah sampai," kata Bhaskara sambil memelukku. Pelukannya terasa terburu-buru. "Nindi, jangan lupa siram tanaman ibu yang di pot depan, ya," tambah Ibu Ratih, sebuah permintaan terakhir yang lebih terdengar seperti perintah. Aku mengangguk. Kuperhatikan mereka memasukkan koper-koper mewah itu ke dalam bagasi. Ada 3 koper besar. 2 untuk mereka, lalu koper ketiga untuk siapa? Pikiranku mulai berkelana, tapi segera kutepis. Mungkin isinya hanya oleh-oleh kosong. Aku sudah terlalu banyak berprasangka. Taksi itu pun melaju, perlahan menghilang di tikungan jalan. Aku berdiri mematung di teras. Rumah yang biasanya riuh dengan suara TV atau celotehan Ibu Ratih kini senyap. Kesunyian ini terasa aneh. Bukan menenangkan, melainkan mencekam. Aku masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan bersandar di baliknya. Hening. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ponselku tidak berbunyi, ping. Namun, kesunyian itu justru terasa lebih berisik daripada notifikasi manapun. Ini adalah keheningan sebelum badai. Dan aku, sendirian di tengah rumah yang kubangun ini, memiliki firasat yang sangat buruk bahwa badai itu akan menjadi badai yang sanggup meluluhlantakkan seluruh duniaku. Hari pertama tanpa mereka, rumah terasa seperti sebuah museum kosong. Gema langkah kakiku sendiri terdengar asing di telinga. Aku menyibukkan diri, terjun ke dalam pekerjaan dengan intensitas yang lebih tinggi dari biasanya. Aku membalas email pelanggan, merancang pola baru, bahkan membereskan gudang kain seorang diri. Apapun kulakukan untuk membungkam keheningan yang terasa memekakan dan mengusir bayang-bayang kecurigaan yang terus menari di benakku. Siang harinya, sebuah pesan masuk dari Bhaskara. "Sudah sampai, sayang. Lagi istirahat di hotel. Ibu senang banget. Pemandangannya luar biasa. Nanti aku kirim foto." Pesan itu singkat, nyaris tanpa emosi. Tak lama kemudian, ia mengirimkan sebuah foto, pemandangan laut biru kehijauan yang diambil dari balkon sebuah kamar yang mewah. Tidak ada foto dirinya, apalagi foto bersama ibunya. Hatiku sedikit tenang, meski tak sepenuhnya. Aku meyakinkan diri bahwa aku hanya terlalu lelah dan paranoid. Mungkin mereka memang sedang menikmati waktu berkualitas ibu dan anak, dan aku seharusnya ikut bahagia untuk mereka. Aku bahkan sempat membalas pesannya dengan sebuah senyuman palsu dalam bentuk emoji. "Syukurlah kalau sudah sampai. Selamat berlibur, Mas. Jaga ibu baik-baik." Pekerjaan membuatku lupa waktu. Saat senja mulai turun, aku merebahkan diri di sofa, merasakan penat menjalari seluruh tubuh. Untuk mengalihkan pikiran, aku membuka Instagram, melakukan ritual tanpa makna men-scroll lini masa yang dipenuhi potret kebahagiaan orang lain. Mataku terpaku pada sebuah Instagram story dari seorang klien lama, seorang selebgram fashion bernama Amira yang kebetulan sedang berlibur di Bali. Ia mengunggah video bumerang sedang bersulang dengan teman-temannya di sebuah beach club yang terlihat sangat mahal di kawasan Canggu. Latar belakangnya adalah pemandangan matahari terbenam yang spektakuler, dipenuhi siluet orang-orang yang sedang tertawa dan menikmati hidup. Saat itulah,
Mataku menangkap sesuatu. Di sudut video yang sedikit buram itu, di sebuah meja yang tak jauh dari Amira, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Kemeja linen berwarna biru langit yang baru kubelikan. Jam tangan perak di pergelangan kirinya. Itu Baskara. Tak salah lagi. Jantungku berdebar kencang. Ia sedang tertawa lebar, kepalanya sedikit miring ke arah teman bicaranya. Tapi orang di sebelahnya bukanlah Ibu Ratih. Orang itu adalah seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan bikini berwarna cerah, tubuhnya ramping dan kulitnya eksotis. Baskara merangkulkan lengannya dengan santai di bahu wanita itu. Lalu, di seberang meja mereka, aku melihat Ibu Ratih. Ibu mertuaku itu sedang tersenyum, mengobrol akrab dengan wanita muda itu seolah mereka adalah teman lama. Ia bahkan menyuapkan sepotong buah dari piringnya ke mulut wanita itu. Dunia seakan berhenti berputar. Udara di paru-paruku terasa habis. Tidak, mungkin aku salah lihat. Mungkin hanya orang yang mirip. Batinku panik. Tanganku gemetar hebat saat aku memutar ulang video itu. Aku mengambil screenshot, lalu memperbesarnya hingga gambarnya pecah. Tapi wajah itu, senyum itu, gestur itu, semuanya terlalu jelas. Itu suamiku. Dan itu ibu mertuaku. Mereka tidak sedang berlibur berdua. Ada orang ketiga di sana, seorang wanita yang bukan aku. Koper ketiga. Parfum wanita. Panggilan telepon mesra. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan kini menyatu. Membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang mengerikan. Napas yang tadinya sesak kini berubah menjadi amarah yang membakar. Aku harus memastikan. Dengan jari-jari yang kaku karena syok, aku mengetuk lokation tag pada unggahan Amira, Labrisa, Canggu. Aku masuk ke dalam jurang digital itu. Aku melihat semua unggahan publik dari lokasi yang sama dalam 1 jam terakhir. Aku men-scroll tanpa henti. Mataku memindai setiap wajah, setiap sudut foto, mencari bukti yang akan menghancurkan hatiku sepenuhnya. Dan aku menemukannya. Sebuah akun bernama Fiona_Luxury_Life. Foto profilnya adalah wanita yang sama dengan yang kulihat di video. Akunnya tidak dikunci. Dan unggahan terbarunya, yang diposting 15 menit yang lalu, adalah sebuah foto yang membunuh sisa-sisa harapanku. Foto itu adalah sebuah selfie ceria. Di tengah ada Fiona, menjulurkan lidahnya dengan genit. Di sebelah kanannya, Baskara mencium pipinya dengan mesra. Dan di sebelah kirinya, Ibu Ratih tersenyum lebar ke arah kamera sambil mengacungkan 2 jari membentuk tanda, PH. Mereka bertiga terlihat seperti sebuah keluarga kecil yang sempurna dan bahagia. Gelas air di tanganku meluncur jatuh, pecah berkeping-keping di lantai, tapi aku tidak mendengarnya. Yang kudengar hanyalah suara hatiku yang retak. Di bawah foto itu, sebuah keterangan tertulis dengan huruf-huruf centil. Akhirnya liburan yang ditunggu-tunggu bersama kesayangan Baskara_Wijaya dan calon mama mertua terbaik. Bali memperlakukan kami dengan sangat baik. Dibiayai sepenuhnya oleh sponsor utama Matahari 2 Bali Vibes Luxury Holiday Family. Sponsor utama. Kata itu menusukku seperti belati es. Jadi ini peranku? Aku adalah sponsor utama yang tidak disebutkan namanya. Aku bekerja keras siang dan malam, mengorbankan waktu dan tenaga, hanya untuk membiayai liburan suamiku bersama selingkuhannya, yang direstui sepenuhnya oleh ibu mertuaku sendiri. Rasa sakit yang luar biasa menjalari dadaku, begitu pekat hingga membuatku mual. Pengkhianatan ini berlapis-lapis. Bukan hanya suamiku yang meniduriku dengan kebohongan, tapi juga ibu mertuaku, wanita yang kupanggil ibu, yang telah bersekongkol dalam sandiwara menjijikan ini. Mereka menertawakanku di belakangku, menikmati hasil jerih payahku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku merosot ke lantai, di antara pecahan kaca. Aku ingin menangis, berteriak, menghancurkan semua barang di sekitarku. Tapi tidak ada air mata yang keluar. Rasa sakit itu terlalu dalam untuk menjadi tangisan. Ia membeku di dalam diriku, berubah menjadi bongkahan es yang dingin, tajam, dan mematikan. Aku duduk di sana, dalam keheningan rumahku yang ternoda, menatap layar ponsel yang masih menyala. Aku melihat wajah mereka bertiga, wajah-wajah bahagia yang dibangun di atas penderitaanku. Perlahan, sangat perlahan, es di dalam hatiku mulai mencair. Namun, ia tidak berubah menjadi air mata kesedihan.
Ia berubah menjadi lahar panas kemarahan. Sebuah amarah yang jernih, fokus, dan absolut. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku hanyalah mesin uang yang bisa mereka peras sesuka hati. Mereka salah besar. Aku bangkit berdiri. Kakiku tidak lagi gemetar. Tanganku kini stabil. Aku mengambil ponselku, mengabaikan foto pengkhianatan itu. Jariku bergerak di atas layar, membuka sebuah aplikasi lain. Bukan Instagram, bukan galeri foto. Aku membuka aplikasi M-Bankingku. Air mataku berhenti mengalir, digantikan oleh sesuatu yang lebih panas dan lebih kuat. Mereka pikir aku ini sponsor. Akan kutunjukkan pada mereka, sponsor punya hak penuh untuk menarik semua pendanaannya. Tepat di detik ini juga, layar ponsel di tanganku memancarkan cahaya dingin ke wajahku, menjadi satu-satunya sumber penerangan di ruang keluarga yang kini terasa gelap gulita. Di luar, malam sudah turun sepenuhnya, namun di dalam diriku, sebuah matahari kemarahan baru saja terbit. Aplikasi M-Banking sudah terbuka. Jari jemariku, yang beberapa menit lalu gemetar hebat, kini terasa mantap. Sebelum melakukan apa yang harus kulakukan, aku butuh satu penegasan terakhir. Satu bukti lagi untuk membakar habis sisa-sisa keraguan atau belas kasihan yang mungkin masih terselip di sudut hatiku. Aku memilih menu, mutasi rekening. Daftar transaksi muncul, sebuah diari digital dari pengkhianatan mereka. Mataku memindai nama-nama toko dan restoran mewah yang sudah kulihat notifikasinya. Lalu, aku melihat transaksi terbaru yang diproses sekitar 1 jam yang lalu. Pembayaran, Idis Merchant, La Brisa Canggu. Jumlah, Rp7.890.000. Rp7.890.000. Jumlah yang lebih besar dari gaji bulanan 2 orang pegawaiku digabungkan. Dihabiskan dalam 1 sore untuk minuman, makanan ringan, dan menyewa sofa nyaman untuk menyaksikan matahari terbenam. Dihabiskan untuk menciptakan kenangan mesra suamiku dengan selingkuhannya, disaksikan dan direstui oleh ibu mertuaku. Cukup sudah. Napasku hela dalam-dalam, bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk mengumpulkan semua kekuatan yang kumiliki. Jariku bergerak dengan presisi yang dingin. Aku masuk ke menu, pengaturan kartu. Di sana, terpampang 2 gambar kartu virtual. Satu kartu utama atas namaku, Anindita Putri. Di bawahnya, kartu tambahan atas nama Baskara Wijaya. Nama yang dulu membuat hatiku hangat, kini terasa seperti racun di mata. Aku mengetuk gambar kartu atas namanya. Beberapa pilihan muncul di layar, ubah PIN, atur limit transaksi, dan di bagian paling bawah, dengan warna merah yang seolah memberi peringatan, ada pilihan, blokir kartu. Aku menekannya tanpa ragu. Sebuah halaman konfirmasi muncul. Pilih jenis pemblokiran, blokir sementara, kartu dapat diaktifkan kembali. Blokir permanen, kartu tidak akan bisa digunakan kembali. Aku menatap pilihan itu sejenak. Blokir sementara adalah jalan bagi orang yang ragu, yang masih memberi ruang untuk negosiasi dan permintaan maaf. Itu adalah pilihan Anindita yang lama. Anindita yang penurut. Anindita yang bodoh. Aku bukan lagi dia. Dengan satu sentuhan keras, jariku menekan blokir permanen. Layar kembali berubah, menampilkan peringatan terakhir, seolah memberiku satu kesempatan lagi untuk mundur. Apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini secara permanen? Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Sebuah senyum tipis dan getir tersungging di bibirku. Tidak dapat dibatalkan. Sama seperti pernikahan ini. Sama seperti kepercayaan yang sudah mereka hancurkan. Aku menekan tombol, ya. Aplikasi meminta PIN otorisasi. 6 digit angka rahasiaku, kujaga seperti nyawaku sendiri, kini kugunakan untuk menjatuhkan mereka. Kumasukkan angka-angka itu dengan cepat. Selesai. Sebuah notifikasi hijau muncul di bagian atas layar. Berhasil. Kartu tambahan An. Baskara Wijaya telah diblokir secara permanen. Aku menatap tulisan itu. Berhasil. Satu kata sederhana yang terasa seperti kemenangan dalam sebuah perang besar. Aku meletakkan ponsel di sampingku. Aku tidak merasa lega. Aku tidak merasa sedih. Yang kurasakan adalah sebuah kekosongan yang aneh,
sebuah ketenangan yang dingin. Seolah badai di dalam diriku telah reda, menyisakan sebuah lanskap baru yang sunyi dan tegas. Kekuasaan yang selama ini kuberikan padanya, kini telah kembali sepenuhnya ke tanganku. Aku melirik jam di dinding. Pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Berarti pukul 9 malam di Bali. Waktu yang tepat untuk menutup tagihan dan beranjak ke agenda malam selanjutnya. Aku membayangkan adegan itu dengan sangat jelas. Baskara dengan gaya angkuhnya menyodorkan kartu platinum itu ke kasir. Fiona di sampingnya, mungkin sedang merapikan riasannya. Ibu Ratih yang sedang menghitung kantong belanjaan. Lalu, momen itu, saat sang kasir kembali dengan wajah canggung. "Maaf, Pak, kartunya ditolak." Aku membayangkan kebingungan di wajah Baskara. Keyakinannya yang goyah. Ia pasti akan menyuruh kasir mencobanya lagi. Ditolak lagi. Rasa malu mulai menjalari wajahnya. Fiona yang mulai menatapnya dengan pandangan curiga. Ibu Ratih yang akan mulai mengomel. Mereka terdampar. Di sebuah pulau surga, di sebuah beach club mahal, dengan tagihan yang tidak bisa mereka bayar. Tanpa uang sepeser pun. Menjadi gelandangan di tengah kemewahan yang mereka pamerkan. Benar saja. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Nama, Mas Baskara sayang, terpampang di layar. Nama kontak yang terasa seperti lelucon pahit. Aku menatap panggilan itu, membiarkannya berdering, memenuhi ruangan yang hening dengan melodi cinta yang kini terdengar seperti jeritan putus asa. Panggilan itu mati. Lalu berdering lagi. Dan lagi. Aku menekan tombol silent. Kemarahanku kini telah bermetamorfosis menjadi sebuah rencana. Memblokir kartu hanyalah langkah pertama. Aku harus melindungi bentengku, rumahku, hidupku. Dengan tangan yang sama mantapnya saat aku menekan tombol blokir, aku membuka daftar kontakku. Bukan mencari nama pengacara, belum saatnya. Aku mencari sesuatu yang lebih mendesak. Aku menemukan nomornya, ahli kunci 24 jam. Aku menekan tombol panggil. "Selamat malam," sapaku saat panggilan itu tersambung. Suaraku terdengar tenang dan jelas, seolah aku hanya memesan makanan. "Saya mau ganti semua kunci di rumah saya. Pintu depan, pintu belakang, dan gerbang. Bisa datang sekarang juga." Dari sofa empuk di Beach Club La Brisa, dunia terasa sempurna bagi Baskara Wijaya. Semburat jingga matahari terbenam melukis langit Bali dengan warna-warna dramatis, menjadi latar yang sempurna untuk kehidupannya yang sempurna. Di sebelah kanannya, Fiona bersandar manja di bahunya, aroma parfum vanila yang baru dibelinya menguar, memabukkan indranya. Di seberang meja, ibunya, Ratih, terkekeh sambil menyeruput kaktail buah naga, wajahnya berseri-seri bahagia, sebuah pemandangan yang menurut Baskara tak ternilai harganya. Musik lounge yang mengalun lembut, debur ombak yang memecah di kejauhan, dan tawa renyah Fiona adalah simfoni kemenangannya. Ia merasa seperti raja. Semua ini, kemewahan, wanita cantik, bakti pada orang tua, terasa seperti buah dari kerja kerasnya. Tentu, secara teknis ini adalah uang Anindita, tapi dalam benaknya, ia telah bekerja keras untuk mengelola emosi dan ekspektasi istrinya. Ia telah memainkan perannya dengan sangat baik. Foto yang baru saja diunggah Fiona di Instagram, yang menandai namanya dan menyebut ibunya sebagai calon mama mertua terbaik, terasa seperti penobatan. Ia telah berhasil mendapatkan segalanya. "Sayang, minumanku habis. Pesan lagi, ya?" Rengek Fiona manja, membuyarkan lamunan Baskara. "Tentu, pesan apapun yang kamu mau," jawab Baskara dengan senyum lebar dan penuh percaya diri. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menjentikan jari dengan gaya seorang bangsawan untuk memanggil pelayan. "Sekalian tagihannya, Mas," serunya, suaranya terdengar pongah dan berkuasa. Ini adalah momen favoritnya. Momen saat ia mengeluarkan kartu platinum berwarna perak mengilap itu dari dompet kulit barunya. Momen saat orang lain melihatnya sebagai pria sukses yang tidak peduli dengan angka-angka di dalam tagihan. Seorang pelayan datang dengan mesin EDC di tangannya. Baskara menyerahkan kartu itu tanpa melihat total tagihan. "Buat masnya juga," katanya enteng, memberi isyarat untuk menambahkan tip yang besar. Pelayan itu tersenyum, menggesek kartu, lalu dahinya sedikit berkerut.
Ia mencoba lagi. Wajahnya kini terlihat bingung. Ada apa, Mas? Tanya Baskara, senyumnya sedikit memudar. Sebentar, Pak. Sepertinya ada gangguan sinyal, jawab pelayan itu sopan, lalu berjalan beberapa langkah mencari posisi yang lebih baik. Ibu Ratih, yang sedang asyik membalas komentar di unggahan Fiona, mendongak. Kok lama, Bas? Ibu sudah mau balik ke hotel, mau coba baju baru. Sabar, Bu. Biasa, sinyal di pinggir pantai, kata Baskara, berusaha terdengar santai, meskipun sebutir keringat dingin mulai terbentuk di pelipisnya. Perasaan tidak enak mulai merayapinya. Pelayan itu kembali, kali ini dengan wajah yang lebih canggung. Mohon maaf sekali, Pak, kartunya ditolak. 3 kata itu menghantam Baskara seperti batu. Ditolak? Tidak mungkin, desisnya, suaranya sedikit meninggi. Kamu coba lagi, mesin kalian itu yang rusak mungkin. Baik, Pak. Pelayan itu mencoba lagi di depan Baskara. Di layar kecil mesin itu, muncul tulisan merah yang tegas, Transaction Declined. Fiona berhenti memainkan rambutnya. Ia menatap Baskara dengan tatapan tajam. Ditolak gimana maksudnya? Kamu belum bayar tagihan apa gimana? SSST, bukan begitu. Potong Baskara cepat, wajahnya mulai memanas karena malu. Beberapa pengunjung di meja sebelah mulai melirik ke arah mereka. Ini kartu dari rekening bisnis, limitnya besar. Pasti ada salah teknis dari bank. Coba telepon istrimu, celetuk Ibu Ratih. Jangan-jangan dia yang salah atur limitnya. Dasar ceroboh. Baskara merasa terhina. Menelepon Anindita di depan Fiona untuk urusan kartu adalah hal terakhir yang ia inginkan. Itu akan menghancurkan citranya sebagai pria mandiri. Tidak perlu. Sebentar. Ia bangkit, berjalan menjauh dari meja dengan dalih mencari sinyal yang lebih baik. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menekan nomor Anindita. Panggilan itu tersambung, nada dering terdengar lalu mati. Ia mencoba lagi. Kali ini, panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Jantungnya mulai berdebar kencang, bukan lagi karena malu, tapi karena panik. Ini tidak normal. Anindita selalu mengangkat teleponnya, terutama jika itu darinya. Ia mencoba mengecek saldo rekeningnya sendiri melalui aplikasi M-Banking di ponselnya. Angka yang muncul di sana membuatnya ingin tertawa putus asa. Tidak akan cukup bahkan untuk membayar setengah dari tagihan minuman mereka. Ia kembali ke meja dengan wajah pucat. Manajer Beach Club, seorang pria asing dengan senyum profesional yang kaku, sudah berdiri di sana. Selamat malam, Pak, sapa sang manajer. Ada sedikit masalah dengan kartunya. Status dari bank adalah Do Not Honor. Kami sarankan Bapak menggunakan kartu lain atau metode pembayaran tunai. Do Not Honor? Apa artinya itu? Sergah Ibu Ratih dengan nada ketus. Baskara tahu apa artinya. Itu berarti bank, atas perintah pemilik rekening, menolak untuk menghormati transaksi apapun dari kartu itu. Itu bukan masalah teknis. Itu adalah sebuah tindakan yang disengaja. Pikiran itu menghantamnya. Anindita tahu. Entah bagaimana, Anindita tahu. Gimana, sih, Bas? Malu-maluin banget. Sumpah, bisik Fiona tajam, wajahnya merah padam. Pesona dan kemanjaannya lenyap, digantikan oleh kekesalan yang kentara. Aku nggak mau ya disuruh cuci piring di sini. Tenang. Aku punya uang tunai, gertak Baskara, meskipun ia tahu ia berbohong. Ia membuka dompetnya, mengeluarkan semua isinya. Hanya ada beberapa lembar ratusan ribu, sisa uang saku yang ia bawa dari Jakarta. Jauh dari cukup. Cuma segini? Tanya Ibu Ratih, matanya membelalak melihat uang di tangan Baskara. Kepanikan kini jelas tergambar di wajahnya. Terus kita bayar pakai apa? Ya Tuhan, Baskara. Baskara terpojok. Tatapan menghakimi dari manajer, bisikan merendahkan dari Fiona, omelan panik ibunya, dan tatapan penasaran dari pengunjung lain terasa seperti dinding yang menghimpitnya. Keangkuhannya luruh dalam sekejap. Dengan suara bergetar karena menahan malu, ia berkata pada sang manajer, Saya akan meninggalkan jaminan. Saya akan kembali besok pagi untuk melunasi.
Sang manajer menatapnya dari atas ke bawah, menilai. Matanya berhenti pada jam tangan perak yang melingkar di pergelangan tangan Baskara. Jam tangan baru yang juga dibeli dari uang Anindita. Baik, kami akan menahan jam tangan Bapak sebagai jaminan. Harga diri Baskara hancur berkeping-keping. Di depan selingkuhannya dan ibunya, ia harus melepaskan simbol status palsunya untuk membayar tagihan pesta pora mereka. Dengan gerakan kaku, ia membuka tali jam itu dan menyerahkannya kepada sang manajer. Rasanya seperti menyerahkan mahkotanya. Perjalanan mereka keluar dari Labrisa adalah sebuah arak-arakan kehinaan. Tidak ada lagi tawa atau rangkulan mesra. Fiona berjalan beberapa langkah di depan, seolah tidak mau terlihat bersama mereka. Ibu Ratih terus mengomel tanpa henti, menyalahkan semua orang kecuali dirinya dan putranya. Di dalam taksi menuju hotel, keheningan terasa lebih menyiksa daripada teriakan manapun. Fiona duduk di sudut terjauh, sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang menghapus foto-foto mesra mereka. Ibu Ratih terisak pelan. Dan Baskara, ia menatap keluar jendela, ke arah gemerlap lampu kafe dan bar di sepanjang jalanan seminyak. Surga yang ia impikan kini terasa seperti penjara yang gemerlap. Ia terdampar di pulau ini tanpa uang, tanpa akses ke sumber kehidupannya, dan dengan dua wanita yang kini menatapnya dengan tatapan kecewa dan marah. Ponsel Anindita masih tidak bisa dihubungi. Untuk pertama kalinya, Baskara Wijaya merasa benar-benar takut. Api yang ia mainkan akhirnya mulai membakar dunianya sendiri. 20 menit setelah panggilan telepon itu berakhir, sebuah sepeda motor berhenti di depan gerbang rumahku. Seorang pria paruh baya dengan tas perkakas besar turun dan menyapaku dengan sopan. Dia adalah sang ahli kunci, saksi bisu pertama dari revolusi diam-diam yang sedang kulancarkan. Malam, Bu. Dengan Ibu Anindita? Mau diganti semua kuncinya? Ya? Tanyanya lugas. Betul, Pak. Pintu depan, pintu belakang, dan gerbang. Saya mau yang paling aman, yang tidak bisa diduplikasi sembarangan, jawabku dengan suara yang terdengar asing di telingaku sendiri. Tenang, dingin, dan penuh kendali. Anindita yang lama, yang penuh keraguan dan selalu berusaha menghindari konfrontasi, telah menguap bersamaan dengan pecahnya gelas di lantai tadi. Siap, Bu. Kami ada kunci dengan komputer Z-Key. Aman sekali. Aku mengangguk. Silakan mulai bekerja, Pak. Aku duduk di sofa ruang tamu, mengabaikan pecahan kaca yang masih berserakan. Dari tempatku duduk, aku bisa mendengar suara bor yang memekakan telinga saat si tukang kunci mulai membongkar silinder kunci pintu depan. Suara itu, yang seharusnya mengganggu, justru terdengar seperti musik di telingaku. Itu adalah suara sebuah era yang dihancurkan, digantikan oleh sesuatu yang baru dan lebih kuat. Setiap putaran bor terasa seperti sedang melubangi dan membuang semua kenangan palsu, semua kebohongan manis yang telah menumpuk di rumah ini. Ponselku di meja terus bergetar tanpa henti. Puluhan panggilan tak terjawab dari Mas Baskara sayang, dan kini disusul oleh Ibu mertua. Aku bahkan tidak perlu melihatnya untuk tahu. Aku membayangkan kepanikan mereka, kebingungan mereka, kemarahan mereka yang tak berdaya. Mereka pasti sudah keluar dari beach club itu, mungkin setelah mengalami penghinaan terbesar dalam hidup mereka. Biarkan saja. Biarkan mereka merasakan sedikit dari apa yang kurasakan. Saat ahli kunci itu selesai dengan pintu depan dan beralih ke belakang, aku bangkit. Energi baru yang dingin menjalari tubuhku. Rumah ini sekarang aman. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izinku. Langkah selanjutnya adalah membersihkan bagian dalam benteng ini dari semua jejak penyusup. Aku berjalan ke kamar tidur kami. Kamar yang selama ini menjadi saksi bisu tawa, tangis, dan kebohongan-kebohongannya. Aroma parfum Baskara yang biasa ia pakai masih samar-samar tercium. Dulu, aroma itu memberiku rasa nyaman. Kini, baunya seperti racun. Tanpa ragu, aku membuka lemari pakaian 4 pintu yang dominan diisi oleh barang-barangnya. Kemeja-kemeja mahal, setelan jas yang jarang dipakai, koleksi sepatu Keds bermerek, semua dibeli dari hasil kerja kerasku, dari tetesan keringat yang kini mereka gunakan untuk membiayai perselingkuhan. Rasa sentimental sama sekali tidak tersisa. Yang ada hanyalah tekad baja. Aku turun ke gudang, mengambil semua kardus bekas pengiriman kain yang kusimpan. Satu persatu,
Aku mulai mencabuti pakaian-pakaian itu dari gantungannya dan melemparkannya ke dalam kardus. Aku tidak melipatnya. Aku tidak merapikannya. Aku hanya memasukkannya begitu saja, seperti memasukkan sampah. Di laci meja riasnya, di antara pomade dan pembersih wajahnya, aku menemukan sebuah kotak beludru kecil. Bukan milikku. Dengan tangan gemetar karena marah, aku membukanya. Sebuah kalung perak dengan liontin huruf V. Fiona. Di bawah kotak itu, terselip sebuah bukti pembayaran dari toko perhiasan, bertanggal 2 minggu yang lalu. Saat itu, Baskara bilang ia harus lembur di kantor untuk menyelesaikan sebuah proyek penting. Kebohongan lain terungkap. Penemuan itu memadamkan sisa terakhir dari keraguan yang mungkin kumiliki. Aku menyapu bersih seluruh isi lacinya ke dalam kardus. Konsol video game miliknya, stick edisi terbatasnya, tumpukan kasetnya, semuanya kucabut dan kumasukkan ke kardus lain. Foto-foto dirinya yang terpajang di nakas, kulepaskan dari bingkainya dan kurobek menjadi 2 sebelum kulempar ke tempat sampah. Aku hanya menyisakan bingkainya yang kosong. 1 jam kemudian, 5 kardus besar dan 3 kantong sampah hitam berisi seluruh jejak Baskara Wijaya dari rumah ini telah berjajar rapi di dekat pintu depan. Kamar tidur kini terasa lebih luas, lebih lengang, dan lebih bersih. Ini bukan lagi kamar kami. Ini kamarku. Pekerjaan sang ahli kunci selesai. Ia menyerahkan 1 set anak kunci baru kepadaku. Kunci-kunci itu terasa berat dan nyata di tanganku. Simbol dari kepemilikan dan kemerdekaan. Setelah membayarnya, dengan uang dari rekeningku sendiri, tentu saja, dan ia pergi, aku mengunci pintu depan yang baru. Suara, klik, dari kunci itu terasa begitu memuaskan. Benteng ini telah resmi berdiri. Aku tahu aku tidak bisa melalui ini sendirian. Aku butuh dukungan. Bukan dari teman yang mungkin akan bergosip, tapi dari fondasi hidupku. Aku mengambil ponsel, mengabaikan puluhan notifikasi panggilan dan pesan panik dari Baskara, dan menekan nomor ayah. Panggilan itu dijawab pada dering kedua. Halo, Enduk? Tumben telepon malam-malam, suara ayah yang tenang dan berwibawa langsung menyapaku. Saat mendengar suara itu, pertahananku sedikit goyah. Air mata yang sejak tadi kubendung, akhirnya mengancam akan tumpah. Ayah. Suaraku bergetar. Ada apa, Nindi? Kamu baik-baik saja? Nada suara ayah langsung berubah cemas. Dengan satu tarikan napas panjang, aku menceritakan semuanya. Dari permintaan liburan, kartu ATM tambahan, kecurigaanku, hingga foto di Instagram dan apa yang baru saja kulakukan. Aku tidak menangis. Aku bercerita dengan runut dan jelas, seperti sedang melaporkan sebuah insiden. Di seberang telepon, ayah mendengarkan tanpa menyela. Setelah aku selesai, hening sejenak. Aku bisa mendengar ayah menghela napas berat. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Enduk, kata ayah akhirnya, suaranya terdengar tegas dan penuh amarah yang tertahan. Jangan biarkan laki-laki seperti itu menginjak-injak harga dirimu. Ayah bangga padamu. Kunci semua pintu, jangan terima teleponnya. Besok pagi, ayah dan ibumu ke Jakarta. Dukungan tanpa syarat itu adalah balsam bagi jiwaku yang terluka. Setelah menutup telepon, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak sendirian. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur Jakarta. Cahayanya yang keemasan perlahan menerobos masuk melalui jendela. Aku menatap pantulan diriku di kaca. Wajahku pucat, mataku bengkak karena kurang tidur, tapi tatapanku tajam dan fokus. Di belakang pantulanku, kardus-kardus berisi masa laluku berdiri membisu. Malam yang panjang telah berakhir. Perang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dan aku, Anindita Putri, kini siap menjadi panglimanya. Taksi berhenti di bawah lobi megah The Royal Seminyak Villa, sebuah resor di mana kata mewah terasa kurang cukup untuk menggambarkannya. 2 hari yang lalu, saat mereka pertama kali tiba, Baskara melangkah keluar dari mobil dengan angkuh, seperti seorang pangeran yang kembali ke istananya. Para staf hotel menyambutnya dengan membungkuk hormat, membawa koper-koper mereka, dan menyajikan minuman selamat datang dingin di nampan perak. Malam ini, pemandangan itu adalah sebuah parodi yang menyedihkan. Mereka bertiga keluar dari taksi dalam keheningan yang mencekam. Fiona membanting pintu mobil,
wajahnya yang cantik kini masam dan penuh kekesalan. Ibu Ratih keluar dengan tergesa-gesa, memegangi tas tangan desainer barunya seolah takut seseorang akan merampasnya. Baskara adalah yang terakhir. Membayar ongkos taksi dengan sisa-sisa uang tunai terakhirnya, setiap lembar uang terasa seperti sobekan harga dirinya. Staf hotel yang sama menatap mereka dengan ekspresi bingung, merasakan dengan jelas atmosfer permusuhan yang terpancar dari ketiganya. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi tawa. Mereka berjalan melewati lobi yang berlantai marmer dengan langkah cepat, menghindari tatapan mata para tamu lain. Surga ini kini terasa seperti panggung yang menyorot semua kegagalan mereka. Begitu pintu suite pribadi seharga belasan juta per malam itu tertutup di belakang mereka, ledakan yang tertahan itu akhirnya terjadi. Jadi gimana sekarang? Fiona adalah yang pertama meledak. Ia melemparkan tas selempangnya ke atas sofa dengan kasar. Kamu bilang semuanya beres. Kamu bilang aku tinggal bawa badan aja. Bawa badan jadi gelandangan begini maksud kamu? Wajahnya yang tadi merajuk manja kini berubah menjadi seringai dingin. Topeng kekasih yang memuja kini telah luruh, memperlihatkan wajah aslinya. Seorang oportunis yang marah karena investasinya gagal total. Jaga bicaramu, Fiona. Ini cuma salah paham, balas Baskara, berusaha mempertahankan sisa-sisa wibawanya, meskipun suaranya terdengar goyah. Salah paham? Kartumu ditolak di depan umum, Bas? Kita jadi tontonan satu restoran. Dan kamu harus ninggalin jam tanganmu kayak preman gak bisa bayar utang. Itu yang kamu sebut salah paham? Serangnya tanpa ampun. Sudah. Jangan bertengkar. Ibu Ratih menengahi, meskipun nada suaranya lebih panik daripada mendamaikan. Matanya yang memerah menatap Baskara, lalu beralih ke Fiona dengan tajam. Ini semua gara-gara kamu. Ngajak makan di tempat mahal begitu. Coba kalau kita makan nasi campur di warung biasa, tidak akan begini jadinya. Kamu ini memang bisanya cuma menghabiskan uang saja. Fiona tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar mengerikan. Oh, jadi sekarang nyalahin aku? Dengar ya, Tante, aku pacaran sama Baskara bukan untuk diajak makan di warung. Dia sendiri yang janjiin aku liburan mewah. Kalau tahu bakal begini, mending aku pergi sama om-om lain yang lebih jelas. Fiona, bentak Baskara, wajahnya pucat pasi mendengar kejujuran brutal itu. Apa? Kamu mau marah? Marah saja. Tapi marahmu itu nggak akan bisa bayar tagihan hotel ini besok pagi, balas Fiona. Ia mengambil ponselnya. Aku mau lihat harga tiket pesawat paling pagi. Aku nggak mau terjebak di sini sama kalian. Hati Baskara terasa seperti diremas. Wanita yang beberapa jam lalu memujanya setinggi langit, kini bahkan tidak sudi menghabiskan satu malam lagi bersamanya dalam kesulitan. Sementara itu, ibunya mulai terisak. Ini pasti ulah Nindi, Isa Ibu Ratih, duduk di tepi ranjang. Perempuan itu pasti tahu. Dia sengaja melakukan ini. Dia cemburu lihat kita senang-senang. Ya Tuhan, jahat sekali hatinya. Dia mau kita jadi gembel di sini, Bas. Dia mau kita menderita. Baskara merasa kepalanya akan pecah. Di satu sisi, Fiona menyerangnya dengan realitas pahit. Di sisi lain, ibunya menariknya ke dalam drama sebagai korban. Ia terjebak di tengah-tengah. Ia kembali mencoba menelepon Anindita. Masih sama. Panggilan langsung masuk ke kotak suara. Ia mengirimkan serentetan pesan di WhatsApp. Andy, kamu di mana? Angkat teleponku. Sayang, kartunya ada masalah. Kok nggak bisa dipakai? Kamu sengaja ya? Ada apa ini sebenarnya? Andy, tolonglah, aku butuh bicara. Ibu khawatir, Nih. Semua pesan itu hanya bertanda centang satu. Pesannya bahkan tidak terkirim. Anindita telah memblokir nomornya. Kenyataan itu menghantamnya dengan keras. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan salah teknis. Ini adalah sebuah deklarasi perang. Aku akan coba telepon beberapa teman, kata Baskara lirih, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ia berjalan ke balkon, mencari sedikit udara segar dan privasi. Satu persatu, ia menghubungi nama-nama di daftar kontaknya. Teman-teman yang biasa ia traktir minum, teman-teman yang selalu memuji mobil dan gaya hidupnya.
Jawabannya selalu sama, terbungkus dalam berbagai macam alasan. Waduh, bro, akhir bulan nih, lagi cekak banget gue. Sorry, Bas, uangnya baru kepakai buat bayar sekolah anak. Bukannya nggak mau bantu, tapi istri gue yang pegang uang semua. Lo tahu sendiri kan? 1 jam berlalu, dan hasilnya 0. Tidak ada satupun yang mau meminjamkan uang. Ia baru sadar, lingkaran pertemanannya dibangun di atas ilusi kekayaan yang ia pamerkan. Saat ilusi itu retak, tidak ada lagi yang tersisa. Ia tidak punya teman sejati. Ia kembali ke dalam kamar dengan perasaan kalah total. Fiona sudah meringkuk di sofa terjauh, bermain ponsel dan mengabaikannya sepenuhnya. Ibunya tertidur di ranjang dalam posisi duduk, wajahnya basah oleh air mata kering. Perut Baskara berbunyi. Mereka belum makan malam. Ia melirik menu layanan kamar di atas meja, lalu tertawa getir. Harga sepiring nasi goreng di sana bisa untuk makan mereka bertiga selama 2 hari di Jakarta. Ia membuka kulkas minibar. Deretan minuman beralkohol, coklat impor, dan kacang mahal menatapnya. Ia melihat daftar harganya. Sebotol kecil air mineral saja, harganya Rp60.000. Dengan perasaan terhina, ia mengambil 2 bungkus biskuit gratis yang diletakkan di samping teko pemanas air. Makan ini saja dulu, katanya pada Fiona, suaranya nyaris tak terdengar. Fiona melirik biskuit itu dengan tatapan jijik. Enggak, makasih. Baskara duduk di lantai yang dingin, membuka sebungkus biskuit dan memakannya perlahan. Rasa manis biskuit itu terasa seperti pasir di mulutnya. Dari balkon, ia bisa mendengar suara musik dan tawa dari villa sebelah. Orang-orang sedang berpesta, menikmati surga Bali. Sementara dia, terkurung di dalam sangkar emas ini. Villa yang seharusnya menjadi istananya, kini terasa seperti sel penjara yang mewah. Tagihan hotel terus berjalan, perutnya lapar, dompetnya kosong, dan ia terjebak bersama 2 wanita yang kini menjadi beban. Ia menatap langit malam Bali yang cerah dan berbintang. Dulu, ia berpikir bisa memiliki segalanya. Sekarang, ia sadar, ia akan kehilangan segalanya. Dan ini, baru malam pertama. Pagi datang tanpa diundang, menyelinap melalui celah tirai tebal di villa mewah itu. Sinar matahari Bali yang biasanya terasa hangat dan penuh harapan, kini terasa tajam dan mengejek. Baskara tidak tidur sedetik pun. Ia menghabiskan malam dengan duduk di balkon, ditemani oleh keheningan ponselnya dan suara debur ombak di kejauhan yang terdengar seperti tawa sinis. Setiap jam yang berlalu, tagihan hotel ini terus membengkak, dan ia merasa seperti sedang tenggelam dalam pasir hisap yang terbuat dari kemewahan. Di dalam kamar, suasana lebih dingin dari embun pagi. Ibu Ratih duduk di sofa, matanya bengkak dan merah. Ia telah menghabiskan sebagian besar malamnya dengan beristighfar, dan sesekali menyalahkan Anindita dalam bisikan-bisikan penuh amarah. Namun, yang paling berbeda adalah Fiona. Ia tidak lagi terlihat marah atau panik. Ia bangun pagi, mandi, dan merias wajahnya dengan riasan lengkap yang sempurna. Ia mengenakan gaun musim panas terbaiknya, seolah akan pergi ke sebuah pesta, bukan terjebak dalam sebuah bencana finansial. Ada aura ketenangan yang dingin dan penuh perhitungan di sekelilingnya, dan itu membuat Baskara lebih takut daripada semua teriakannya tadi malam. Pagi, sapa Fiona datar, sambil menyemprotkan parfum vanila, parfum yang dibelikan Baskara, ke pergelangan tangannya. Ia sama sekali tidak menatap Baskara atau Ibu Ratih. Baskara bangkit dari balkon, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Vio, aku. Gak usah ngomong apa-apa, Bas, potong Fiona cepat, suaranya tajam seperti es. Ia meletakkan ponselnya dan menatap lurus ke arah Baskara. Aku sudah selesai. Aku sudah pesan tiket pesawat pulang ke Jakarta untuk sore ini. Kata-kata itu menggantung di udara. Baskara merasa seolah lantai di bawah kakinya runtuh. Pulang? Bagaimana bisa? Kita selesaikan ini sama-sama. Aku janji, aku akan cari jalan keluar. Fiona tertawa. Bukan tawa manja yang biasa ia tunjukkan, tapi tawa pendek yang penuh penghinaan. Jalan keluar? Jalan keluar apa? Bas, kamu bahkan gak bisa bayar sarapan kita pagi ini. Dengar ya, aku kesini untuk liburan, untuk posting foto-foto cantik di beach club,
Bukan untuk ikut acara reality show, bertahan hidup di Bali dengan Rp50.000. Jaga mulutmu, nak. Tidak sopan sekali. Sergah Ibu Ratih, tersinggung. Fiona menoleh perlahan ke arah Ibu Ratih. Tatapannya membunuh. Sopan? Apa tante sopan sama menantu tante sendiri? Bersekongkol sama anak kesayangan tante untuk morotin uangnya demi liburan sama selingkuhan? Jangan mulai bicara soal sopan santun sama saya, tante. Kita semua di sini sama-sama salah. Ibu Ratih terdiam, wajahnya pucat pasi. Kata-kata Fiona tepat menusuk jantungnya. Baskara melangkah mendekat, mencoba meraih tangan Fiona. Vio, tolong jangan begini. Aku sayang sama kamu. Fiona menarik tangannya dengan kasar. Oh, please, Bas. Jangan mulai dengan drama murahan itu. Sayang? Kamu gak sayang sama siapapun kecuali dirimu sendiri dan ibumu. Kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu pikir aku gak tahu kalau semua yang kamu punya itu cuma dari istrimu? Ia menatap Baskara dari ujung rambut hingga ujung kaki, tatapannya terasa seperti menguliti. Aku mau sama kamu karena kamu bisa memberiku gaya hidup yang kuinginkan. Mobil, makan malam mahal, tas bermerek, liburan seperti ini. Itu kesepakatannya. Dan sekarang, kamu gak bisa memenuhi bagianmu dari kesepakatan itu. Jadi, kesepakatan kita batal. Dasar perempuan matre tidak tahu diuntung. Maki Ibu Ratih, kini mulai menangis lagi. Tentu saja aku matre, teriak Fiona. Akhirnya kehilangan ketenangannya. Memangnya kenapa? Setidaknya aku jujur dengan apa yang aku mau. Aku nggak berpura-pura jadi menantu baik sambil diam-diam menikmati uangnya seperti tante. Aku dan Baskara itu simbiosis mutualisme. Aku kasih dia kepuasan ego, dia kasih aku kemewahan. Sekarang kemewahannya hilang, buat apa aku masih di sini? Untuk menemani anak mami menangis di pelukan ibunya? Setiap kata adalah tamparan bagi Baskara. Egonya, harga dirinya sebagai laki-laki, hancur lebur di lantai marmer yang dingin itu. Semua yang Fiona katakan adalah kebenaran yang tidak pernah berani ia akui. Aku sudah pesan ojek online ke bandara, lanjut Fiona, kini lebih tenang. Ia berjalan ke arah koper barunya yang berwarna mawar emas, koper yang dibeli dengan kartu Anindita. Dan soal tiket pesawatku, jangan khawatir. Aku masih punya uangku sendiri. Aku nggak sebodoh itu untuk bergantung sepenuhnya pada laki-laki yang bahkan nggak punya rekening atas namanya sendiri. Ia membuka pintu suite tanpa menoleh ke belakang. Baskara, dalam keputusasaan terakhir, mencoba menghalangi. Vio, jangan pergi. Aku mohon. Fiona menatapnya dengan pandangan yang merupakan campuran antara rasa kasihan dan jijik. Minggir, Bas. Jangan buat aku makin merasa rendah karena pernah memilih laki-laki selemah kamu. Ia mendorong Baskara ke samping dengan mudah. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak di ambang pintu dan menatap Baskara untuk terakhir kalinya. Selamat menikmati sisa liburan kalian, ya. Sampaikan salamku untuk istrimu. Bilang padanya, dia wanita yang sangat cerdas. Dia menang telak. Pintu itu pun tertutup dengan bunyi, klik, yang pelan namun terasa memekakan. Hening. Fiona telah pergi. Kapal mereka telah karam, dan tikus pertama telah melompat untuk menyelamatkan diri. Yang tersisa hanyalah Baskara dan ibunya, terdampar di tengah lautan masalah yang mereka ciptakan sendiri. Ruangan yang tadinya terasa sesak oleh pertengkaran, kini terasa kosong melompong dan mengerikan. Baskara bersandar lemas di pintu, merasakan seluruh kekuatannya terkuras habis. Ia bukan lagi seorang raja di istananya. Ia hanyalah seorang pria kalah yang kehilangan segalanya. Isak tangis ibunya kembali terdengar, namun kali ini ada nada yang berbeda. Bukan lagi isak tangis ketakutan, melainkan isak tangis yang penuh tuduhan. Ini semua salahmu, Baskara, raung Ibu Ratih, menunjuk ke arahnya dengan jari gemetar. Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Ibu sudah bilang jangan terlalu pamer. Sekarang lihat, perempuan itu pergi, uang kita habis. Kita harus bagaimana sekarang? Baskara menatap ibunya. Wanita yang selalu memujanya, yang selalu menganggapnya putra terbaik, kini menatapnya seolah ia adalah sumber dari semua penderitaan di dunia. Perlindungan terakhirnya,
Cinta tanpa syarat dari ibunya, kini mulai retak. Ia benar-benar sendirian. Pagi ketiga di Bali adalah pagi yang paling mengerikan. Tidak ada lagi ilusi, tidak ada lagi harapan. Yang ada hanyalah satu kenyataan yang brutal. Mereka harus keluar dari villa ini hari ini, atau pihak hotel akan mengambil tindakan yang lebih serius. Tagihan 2 malam di Sangkar Emas itu, ditambah denda dan biaya lainnya, adalah sebuah angka fantastis yang mustahil mereka bayar. Baskara, dengan mata merah dan wajah kuyu orang yang tidak tidur selama 2 hari, harus melakukan hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Ia menelepon resepsionis dan meminta untuk berbicara dengan manajer hotel, lalu berjalan menemuinya di lobi dengan langkah seorang terpidana mati. Saya tidak bisa membayar tagihannya sekarang. Aku Baskara, suaranya serak. Ia tidak berani menatap mata sang manajer. Ada masalah keluarga darurat di Jakarta. Semua akses keuangan saya terputus. Sang manajer, yang senyum profesionalnya kemarin kini telah lenyap, menatap Baskara dengan dingin. Itu bukan masalah kami, Pak Baskara. Total tagihan Anda adalah Rp27.400.000. Jantung Baskara serasa berhenti berdetak. Angka itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia mulai berkeringat dingin. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah saya meninggalkan jaminan? Saya akan transfer begitu sampai di Jakarta. Manajer itu tertawa kecil, tawa yang tidak ramah. Jaminan apa lagi, Pak? Jam tangan Bapak yang kemarin kami taksir harganya, bahkan tidak cukup untuk menutupi tagihan restoran. Kami bukan lembaga amal. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, kami bisa memanggil polisi turis untuk menangani ini, jika Bapak mau. Polisi. Kata itu membuat lutut Baskara lemas. Bayangan dirinya dan ibunya digiring keluar dari hotel oleh pihak berwajib adalah sebuah mimpi buruk yang tidak sanggup ia hadapi. Jangan, tolong, jangan. Pintanya, suaranya kini terdengar memelas. Saat itulah Ibu Ratih, yang sejak tadi menunggu di kejauhan, berjalan mendekat. Wajahnya penuh ketakutan, tapi juga kekerasan hati. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Berapa yang kurang setelah jam tangan itu? Tanyanya pada manajer, nadanya ketus. Sekitar 20 juta, Bu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ibu Ratih melepaskan tas tangan desainer yang baru dibelinya 2 hari lalu dan meletakkannya dengan kasar di atas meja resepsionis. Tas yang ia pamerkan pada teman-teman arisannya melalui foto. Tas yang menjadi simbol status barunya. Tas ini asli, harganya 35 juta. Desisnya. Ambil ini, anggap lunas semuanya, dan kembalikan jam tangan anak saya. Manajer itu memeriksa tas tersebut dengan seksama. Ia tampak ragu, namun melihat keputusasaan di mata kedua tamunya, ia akhirnya mengangguk. Baik, tapi tidak ada pengembalian apapun. Ini hanya cukup untuk menutupi sisa tagihan. Sekarang, silakan berkemas. Waktu check-out Anda sudah lewat 1 jam. Tidak ada lagi kata terima kasih atau selamat tinggal. Mereka kembali ke villa, kini terasa seperti tempat kejadian perkara sebuah kejahatan. Dalam diam yang mencekam, mereka memasukkan sisa barang-barang mereka ke dalam koper-koper baru yang kini terasa seperti beban yang mengejek. Mimpi indah telah berakhir, dan mereka diusir dari surga. Berdiri di pinggir jalan raya seminyak yang ramai di bawah terik matahari, mereka adalah pemandangan yang kontras. 2 orang dengan 3 koper mewah, namun dengan wajah gelandangan. Mereka tidak bisa memesan taksi bandara yang nyaman. Dengan sisa-sisa uang dari dompet Baskara yang jumlahnya tak seberapa, pilihan mereka sangat terbatas. Setelah ditolak beberapa taksi karena menawar harga terlalu rendah, akhirnya mereka mendapatkan sebuah mobil angkutan umum tua yang reot untuk membawa mereka ke Terminal Mengwi, terminal bus antar provinsi. Terminal Mengwi adalah sebuah neraka dunia. Panas, berdebu, bising oleh teriakan para calo dan deru mesin bus yang tak henti-henti. Bau keringat, asap rokok, dan solar bercampur menjadi satu. Ini adalah dunia yang benar-benar asing bagi Ibu Ratih, yang kini menutupi hidungnya dengan tisu sambil menatap ngeri ke sekelilingnya. Kita akan naik bus, Bas? Tanyanya dengan suara bergetar, tidak percaya. Kita tidak punya pilihan lain, Bu, jawab Baskara datar, menyeret koper-koper mereka melewati kerumunan.
Ia berhasil menemukan loket penjualan tiket bus eksekutif tujuan Jakarta. Harga per tiketnya saja sudah hampir menghabiskan seluruh sisa uang mereka. Setelah membeli 2 tiket, uang yang tersisa di dompetnya hanya cukup untuk membeli 2 botol air mineral dan beberapa bungkus roti. Perjalanan 24 jam menuju Jakarta pun dimulai. Bus itu, meskipun disebut eksekutif, jauh dari bayangan mereka. Pendingin udaranya tidak terlalu dingin, kursinya agak sempit, dan dipenuhi penumpang lain. Mimpi mereka akan villa pribadi dengan kolam renang kini, berganti menjadi ruang sempit yang harus mereka bagi dengan orang asing. Jam-jam pertama berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Ibu Ratih terus-menerus mengeluh dalam bisikan. Panas sekali. Kenapa orang di belakang itu merokok? Ya Tuhan, baunya. Baskara tidak menanggapinya. Ia hanya menatap kosong keluar jendela, melihat sawah-sawah dan desa-desa di Bali berlalu. Pikirannya kosong. Rasa malu dan putus asa telah membuatnya mati rasa. Saat bus berhenti di rumah makan untuk istirahat pertama, penderitaan mereka semakin nyata. Penumpang lain turun untuk makan nasi campur atau soto, sementara mereka hanya bisa duduk di dalam bus, memandangi dari jendela. Baskara membuka sebungkus roti dan memberikannya pada ibunya. Hanya ini? Tanya Ibu Ratih dengan tatapan tak percaya. Hanya ini yang kita punya, Bu, jawab Baskara. Ibu Ratih mulai menangis lagi, kali ini tanpa suara, hanya air mata yang mengalir deras di pipinya yang lelah. Ia memakan roti itu dengan tangan gemetar, setiap gigitan terasa seperti menelan harga dirinya sendiri. Perjalanan berlanjut menyeberangi selat dengan kapal feri di tengah malam. Mereka berdiri di dek yang penuh sesak dan berangin, dikelilingi oleh supir truk dan penumpang lain. Laut yang gelap di bawah mereka seolah mencerminkan masa depan mereka yang suram. Tidak ada lagi koktail di tangan, hanya botol air mineral yang sudah hangat. Di tengah perjalanan darat melewati Jawa, di sebuah dini hari yang dingin, Baskara terbangun. Bus melaju kencang di jalanan yang sepi. Di sampingnya, ibunya tertidur dengan posisi yang tidak nyaman, kepalanya terkulai di jendela, mulutnya sedikit terbuka. Wajahnya yang biasanya angkuh dan terawat, kini terlihat tua, lelah, dan kalah. Baskara menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan apa-apa selain kehampaan. Cinta, bakti, rasa bersalah, semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang mengerikan bahwa mereka berdua adalah arsitek dari bencana mereka sendiri. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan pulang. Ini adalah prosesi pemakaman. Pemakaman bagi harga diri, status sosial, dan semua kebohongan yang telah mereka bangun. Dan Baskara tahu, siksaan yang sesungguhnya bahkan belum dimulai. Siksaan itu menunggu mereka di Jakarta, di depan sebuah rumah yang kuncinya tak lagi mereka miliki. 2 hari setelah malam panjang penuh keputusan itu, suasana di dalam rumahku telah berubah total. Keheningan yang tadinya mencekam kini telah berganti menjadi ketenangan yang suportif. Ayah dan ibuku tiba dari Bandung kemarin pagi, membawa serta aura perlindungan yang tidak bisa diberikan oleh tembok setebal apapun. Ayah, seorang pensiunan perwira yang pendiam, tidak banyak bicara. Namun, kehadirannya saja sudah menjadi benteng. Ia duduk di ruang tamu membaca koran, namun aku tahu, telinga dan instingnya selalu waspada. Sementara ibu, mengambil alih dapur, memasak semua makanan kesukaanku, seolah-olah berusaha mengisi kembali energi dan jiwaku yang terkuras melalui setiap suapan nasi hangat dan sayur lodeh. Mereka tidak menghujaniku dengan pertanyaan atau nasihat. Mereka hanya ada di sana, sebuah jangkar kokoh di tengah badai yang kutahu pasti akan datang. Aku sendiri merasa seperti orang yang berbeda. Aku tetap mengurus pesanan butikku, berkomunikasi dengan para pegawai melalui telepon, memastikan bisnisku, sumber kekuatanku, tetap berjalan. Aku makan dengan teratur, tidur dengan nyenyak selama 8 jam penuh untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu masih ada. Tentu saja, sebuah luka menganga di dalam dada. Namun, luka itu tidak lagi melumpuhkanku. Luka itu justru menjadi bahan bakar. Pagi itu, saat aku sedang menyiram tanaman di teras dalam, aku mendengar suara decit rem sebuah taksi tua di depan rumah. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat, namun aku tidak panik. Aku sudah siap. Ini dia saatnya. Aku berjalan ke jendela depan,
mengintip dari balik tirai. Pemandangan di depanku adalah sebuah tablo tragikomedi. Baskara dan ibunya turun dari taksi, terlihat 100 kali lebih buruk daripada yang kubayangkan. Mereka tampak seperti pengungsi yang baru selamat dari bencana. Pakaian yang mereka kenakan, pakaian mewah yang mereka beli dengan uangku, kini lecek, kotor, dan berbau asam keringat perjalanan panjang. Rambut Ibu Ratih yang biasanya tersanggul rapi kini acak-acakan dan lepek. Wajah Baskara yang dulu tampan kini kuyu, dihiasi kantung mata yang menghitam dan janggut yang mulai tumbuh tipis. Di belakang mereka, sang supir taksi menurunkan 3 koper mewah yang tampak sangat kontras dengan penampilan pemiliknya. Koper-koper itu terlihat seperti properti curian di tangan mereka. Ayah, yang juga melihat kedatangan mereka, bangkit dari kursinya dan berdiri di sampingku. Tetap tenang, Enduk. Kamu yang kendalikan situasi, bisiknya. Suaranya mantap. Di luar, Baskara mencoba membuka gerbang dengan kunci lamanya. Terdengar suara logam yang beradu canggung dengan lubang kunci yang salah. Gagal. Ia mencoba lagi, lebih kasar. Gagal lagi. Wajahnya yang sudah lelah kini dipenuhi kebingungan. Kok nggak bisa dibuka? Terdengar suara Ibu Ratih yang serak dan penuh keluhan. Rusak kuncinya? Nggak mungkin, gumam Baskara. Ia kemudian menempelkan wajahnya ke celah gerbang, memanggil namaku. Nindi, sayang, kamu di dalam. Tidak ada jawaban. Nada panggilannya berubah. Anindita, buka pintunya. Kini ada nada perintah, sisa-sisa arogansi yang belum sepenuhnya luntur. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Ayah menepuk pundakku sekilas, memberiku kekuatan. Aku berjalan membuka pintu depan, namun aku tidak melangkah keluar. Aku hanya berdiri di ambang pintu teras yang lebih tinggi dari halaman, menatap mereka dari atas. Ayah berdiri diam di belakangku, bayangannya terasa melindungi. Saat melihatku, wajah Ibu Ratih langsung berubah dari bingung menjadi murka. Jarinya yang kurus menunjuk lurus ke arahku. Anindita, tega sekali kamu jadi perempuan, teriaknya. Suaranya melengking memecah keheningan pagi. Kamu sengaja kan? Kamu biarkan kami sengsara di jalan. Kamu kunci kami dari rumah kami sendiri. Ini rumah anakku, Baskara. Kamu tidak punya hak. Baskara tampak lebih terkejut melihat penampilanku. Mungkin ia mengharapkan melihatku dengan mata bengkak dan wajah hancur. Bukan seperti ini. Bukan Anindita yang berdiri tegak, mengenakan blus bersih, dengan tatapan mata yang dingin dan stabil. Andy, kita perlu bicara, katanya, berusaha terdengar bijaksana, meskipun nada putus asa dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Apapun masalahnya, kita bicarakan di dalam. Jangan seperti ini, gak enak dilihat tetangga. Aku tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai mataku. Dilihat tetangga? Jawabku, suaraku terdengar jernih dan tenang. Apa Mas tidak malu saat dilihat oleh seluruh pengunjung beach club di Canggu? Apa Ibu tidak malu saat foto Ibu dipajang di Instagram oleh selingkuhan anak Ibu? Kedua wajah mereka langsung pucat pasi. Aku melanjutkan, menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Dan untuk meluruskan, Bu, rumah ini saya beli dengan uang dari rekening bisnis saya. Sertifikatnya atas nama Anindita Putri. Jadi, ini adalah rumah saya. Aku sengaja menekan 2 kata terakhir, dan menggunakan panggilan, Bu, bukan lagi, Ibu, menciptakan jarak yang tak terjembatani di antara kami. Kemudian, aku beralih ke Baskara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas. Semuanya sudah selesai. Dengan daguku, aku menunjuk ke arah garasi. Di sana, 5 kardus besar dan 3 kantong sampah hitam yang berisi semua barang miliknya telah tertata rapi. Barang-barangmu sudah saya siapkan. Silakan diambil. Setelah itu, tolong pergi dari depan rumah saya. Baskara terhuyung mundur seolah baru saja ditampar. Nindi, kamu gak bisa melakukan ini. Aku ini suamimu. Suami? Aku tertawa kecil, suara tawa yang kering dan tanpa kegembiraan. Aku mengangkat ponselku, membuka galeri, dan menunjukkan satu foto kepada mereka dari kejauhan. Foto selfie mereka bertiga di Bali. Baskara yang mencium pipi Fiona, dan Ibu Ratih yang tersenyum bangga.
Suami tidak membawa perempuan lain untuk berlibur dengan uang istrinya. Dan seorang ibu tidak akan merestui perbuatan zina anaknya. Ibu Ratih terkesiap, mulutnya ternganga. Baskara hanya bisa menatap layar ponsel itu, wajahnya membeku dalam kengerian dan rasa malu. Skakmat. Pergilah, Mas, kataku lagi, kali ini suaraku melembut, bukan karena kasihan, tapi karena aku sudah selesai. Aku sudah lelah. Mulai hidup barumu. Sponsor utama sudah menarik semua dananya. Aku tidak menunggu jawaban mereka. Aku tidak ingin melihat drama apapun lagi. Dengan punggung yang tegak, aku berbalik badan, melangkah masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu di belakangku. Suara, klik, kunci baru itu terdengar mantap dan final. Di luar, aku bisa mendengar Ibu Ratih mulai meraung-raung, memaki-makiku dan menyebutku menantu durhaka. Aku juga mendengar Baskara yang memanggil namaku dengan suara parau yang putus asa. Aku mengabaikan semuanya. Aku berjalan ke dapur, di mana ibuku sudah menungguku dengan segelas teh hangat. Aku mengambil gelas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Pertempuran di depan gerbang telah berakhir. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa bebas. Badai telah tiba, dan bentengku tidak runtuh. Pintu itu tertutup. Bunyi, klik, dari kunci baru yang berputar di dalam terasa seperti suara palu hakim yang mengetuk vonis mati bagi kehidupan Baskara. Ia berdiri mematung, menatap permukaan kayu yang kokoh itu. Pintu yang sama yang ribuan kali ia buka dan tutup, kini menjadi sebuah barikade yang tak bisa ditembus. Di baliknya ada dunianya yang hilang, kenyamanan, kemapanan, dan seorang wanita yang pernah mencintainya tanpa syarat. Keheningan yang canggung itu hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya pecah oleh sebuah suara yang melengking dan penuh amarah. Anindita, buka pintunya. Dasar perempuan sialan. Menantu durhaka. Ibu Ratih, seolah kesetanan, mulai menggedor-gedor gerbang besi dengan kedua tangannya. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah dan penghinaan. Ia tidak lagi peduli dengan citra atau pandangan orang lain. Seluruh kekecewaan dan penderitaannya selama 2 hari terakhir meledak menjadi sebuah histeria publik. Keluar kamu. Jangan jadi pengecut. Kau kira kau siapa bisa mengusir kami? Ini semua hak Baskara. Hak anakku. Raungnya, suaranya serak. Ia mengguncang-guncang gerbang itu sekuat tenaga, menimbulkan suara berderak yang memekakan telinga dan menarik perhatian. Benar saja, beberapa tirai jendela di rumah-rumah tetangga mulai tersibak. Seorang ibu yang sedang menyapu halaman di seberang jalan berhenti dan menatap terang-terangan. Pak Satpam komplek yang berjaga di pos keamanan tak jauh dari sana mulai bangkit dari kursinya, mengamati dengan waspada. Rasa malu yang luar biasa membakar wajah Baskara. Ia mencoba menarik lengan ibunya. Bu, sudah, Bu, jangan begini, malu. Malu? Bentak ibunya, menepis tangan Baskara dengan kasar. Lebih malu mana kita jadi tontonan begini atau kita jadi gelandangan? Ini semua salah perempuan itu. Dia harus membayar ini semua. Melihat ibunya tidak bisa ditenangkan, Baskara beralih ke gerbang. Keputusasaan membuatnya melakukan hal yang paling rendah. Ia berlutut. Ia menempelkan wajahnya ke jeruji besi yang dingin itu, mencoba mengintip ke dalam, mencari bayangan Anindita. Endi, Anindita, aku mohon. Suaranya bergetar, pecah. Arogansinya telah lurus sepenuhnya, digantikan oleh kepasrahan seorang pecundang. Aku salah, Endi. Aku mengaku aku salah besar. Aku minta maaf. Air mata panas mulai mengalir di pipinya, air mata penyesalan yang datang terlambat. Tapi tolong, jangan hukum aku seperti ini. Buka pintunya, kita bicara. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan ceraikan Fiona, aku akan sujud di kakimu, apapun, Endi. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Ia menunggu. Detik-detik berlalu terasa seperti jam. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara apapun dari dalam rumah. Hanya keheningan yang membisu, keheningan yang merupakan jawaban paling kejam dan paling tegas. Anindita bahkan tidak sudi lagi membuang tenaganya untuk menanggapi mereka. Saat itulah Baskara sadar. Ini sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Ia merosot,
duduk bersimpuh di atas paving block yang panas, menyandarkan punggungnya pada gerbang yang dingin. Ia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di antara kedua tangannya. Isak tangis yang tertahan akhirnya pecah. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan rumah dan kenyamanan. Ia menangis karena kebodohannya sendiri. Bayangan wajah Anindita yang sabar, senyumnya yang tulus, dan semua pengorbanannya yang selama ini ia anggap remeh, kini berkelebat di benaknya seperti film yang diputar ulang. Ia telah menukar berlian dengan sebuah batu kerikil yang kini telah hilang. Di tengah ratapannya, amarah ibunya yang tadinya ditujukan pada Anindita kini mencari target baru yang lebih dekat. "Ini semua salahmu," desis Ibu Ratih, berdiri menjulang di atas Baskara yang kini tak berdaya. Jarinya menunjuk ke wajah putranya. "Kalau saja kamu tidak tergoda perempuan murahan itu. Kalau saja kamu lebih pintar sedikit. Ibu sudah bilang, jangan terlalu percaya padanya. Sekarang lihat, kita kehilangan segalanya karena kebodohanmu." Baskara mengangkat kepalanya, matanya yang merah menatap ibunya dengan pandangan tak percaya. "Aku?" "Iya, kamu," bentaknya. "Kamu yang merusak semuanya. Kamu yang membuat kita jadi seperti ini." Sesuatu di dalam diri Baskara patah. Selama hidupnya, ibunya adalah pemujanya yang paling setia, pembelanya yang paling gigih. Namun kini, di titik terendahnya, wanita itu justru menusuknya dengan pisau tuduhan. Semua kesabaran dan kepatuhannya selama bertahun-tahun sebagai anak mami, akhirnya habis. "Ibu juga salah," teriak Baskara, bangkit berdiri hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah ibunya. Untuk pertama kalinya, ia membentak wanita yang melahirkannya. Ibu juga ikut menikmati semuanya. Siapa yang paling senang saat Nindi memberikan kartu ATM-nya? Siapa yang paling bersemangat belanja tas dan baju baru? Siapa yang tersenyum di foto bersama Fiona seolah dia calon menantu idaman? Ibu juga. Jadi jangan pernah berpura-pura menjadi korban sekarang. Napas mereka terengah-engah. Pertengkaran hebat itu membuat mereka menjadi pusat perhatian. Pak Satpam kini berjalan cepat menghampiri mereka. "Permisi, Bapak, Ibu," sapa Pak Satpam dengan tegas namun sopan. "Mohon maaf, kalau ada masalah keluarga tolong jangan diselesaikan di sini. Mengganggu ketertiban. Mohon segera diselesaikan atau saya terpaksa harus memanggil petugas." Kata-kata "mengganggu ketertiban" adalah tamparan terakhir. Mereka bukan lagi warga terhormat. Mereka adalah masalah. Pengacau. Ibu Ratih terdiam, kehabisan kata-kata. Baskara menatap sekeliling, pada wajah-wajah tetangga yang penasaran, pada Pak Satpam yang berdiri menunggu. Puncak dari penghinaan telah tercapai. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Baskara berjalan lunglai ke arah tumpukan kardus dan koper. Ia tidak lagi peduli dengan tatapan orang. Ia hanya ingin pergi dari tempat ini, dari jalan ini, dari neraka yang ia ciptakan sendiri. "Kita pergi, Bu," katanya dengan suara datar dan kosong. Ia menghentikan sebuah taksi lain yang kebetulan lewat. Satu persatu, ia mengangkat koper dan kardus-kardus itu ke dalam bagasi. Setiap kardus terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena bobot kegagalan yang terkandung di dalamnya. Saat taksi itu mulai melaju, meninggalkan komplek perumahan yang nyaman itu, Baskara menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat sekilas rumah bercat putih gading itu, rumah yang pernah menjadi istananya. Kini, rumah itu tampak asing, sebuah monumen bisu dari kehidupan sempurna yang telah ia hancurkan. Di dalam taksi, tidak ada percakapan. Ibunya duduk memunggungi, menatap keluar jendela sambil terisak tanpa suara. Baskara menatap lurus ke depan, tapi pandangannya kosong. Mereka telah kalah telak. Mereka telah kehilangan segalanya. Harta, rumah, martabat, dan yang terburuk, ikatan suci antara ibu dan anak ini telah teracuni oleh tuduhan dan kekecewaan. Mereka tidak tahu akan pergi kemana. Mungkin kembali ke rumah kecil peninggalan ayahnya, sebuah kemunduran total dalam hidupnya. Langit Jakarta sore itu mulai mendung, seolah ikut berkabung atas akhir dari sebuah rumah tangga. Bagi Baskara, ini bukan sekadar mendung. Ini adalah kegelapan abadi yang baru saja dimulai. Beberapa hari setelah konfrontasi di depan gerbang, rumahku terasa seperti sebuah kepompong yang tenang.
Gedoran, teriakan, dan makian itu telah lenyap, digantikan oleh suara lembut ibuku yang sedang mengaji di pagi hari dan obrolan ringan dengan ayah di teras saat senja. Kehadiran mereka adalah balsem yang menenangkan jiwaku yang masih memar. Mereka tidak membiarkanku larut dalam kesedihan. Sebaliknya, mereka mendorongku untuk terus bergerak maju, mengingatkanku bahwa hidupku tidak berakhir. Hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai. Ketenangan ini bukanlah tanda aku berdiam diri. Justru di dalam ketenangan inilah aku menemukan fokus yang kubutuhkan untuk mengambil langkah selanjutnya. Langkah yang paling penting, jalur hukum. Sesuai janji, aku membuat janji temu dengan seorang pengacara perceraian yang direkomendasikan oleh salah satu kolega bisnis ayah. Kantornya berada di sebuah gedung tinggi di pusat kota, dan saat aku melangkah masuk, aku merasa seperti sedang memasuki sebuah arena baru. Bukan lagi arena emosi, tapi arena logika, fakta, dan keadilan. Aku disambut oleh Ibu Ratna, seorang pengacara wanita berusia akhir 40-an dengan tatapan mata yang tajam namun sorotnya memancarkan empati. Ia tidak menatapku dengan kasihan, melainkan dengan respek. Silakan ceritakan semuanya dari awal, Bu Anindita. Jangan ada yang terlewat, katanya sambil mempersiapkan alat perekam dan buku catatannya. Dengan suara yang mantap dan teratur, aku membeberkan segalanya. Aku memulai dari bagaimana bisnisku tumbuh, bagaimana kondisi keuanganku menjadi penopang utama keluarga, tentang permintaan liburan, pengajuan kartu tambahan, hingga penemuan mengerikan di Instagram. Aku menunjukkan semua bukti yang telah kusimpan dengan rapi di dalam sebuah map. Ada tangkapan layar dari unggahan Fiona, lengkap dengan keterangan foto yang menghina itu. Ada riwayat transaksi kartu kredit yang menunjukkan pengeluaran gila-gilaan mereka di Bali. Aku bahkan menyertakan bukti pembelian kalung berinisial V yang kutemukan, yang tanggalnya bertepatan dengan saat Baskara mengaku lembur. Bu Ratna mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, matanya memindai setiap lembar bukti yang kuberikan. Saat aku selesai bercerita, ia terdiam sejenak, lalu menatapku. Ibu Anindita, Anda berada dalam posisi hukum yang sangat kuat, katanya dengan nada meyakinkan. Rumah atas nama Anda dibeli dengan dana dari rekening bisnis yang bisa dibuktikan alirannya. Bisnis Anda pun, apakah didirikan sebelum atau sesudah menikah? Jauh sebelum menikah, Bu. Saya merintisnya sejak masih kuliah. Jawabku. Wajah Bu Ratna terlihat semakin yakin. Itu lebih bagus lagi. Artinya, itu bukan harta gono gini. Klaim dari pihak suami akan sangat lemah. Nyaris tidak ada. Apalagi dengan bukti perselingkuhan yang terang-terangan dan penyalahgunaan keuangan seperti ini. Kita bisa menuntut cerai dengan alasan perzinaan dan meninggalkan tanggung jawab. Prosesnya akan jauh lebih mudah bagi pihak kita. Penjelasan logisnya terasa seperti udara segar. Selama ini, aku hanya bergerak berdasarkan insting dan emosi yang terluka. Kini, aku tahu bahwa hukum pun berpihak padaku. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu? Tanyaku. Kita akan segera menyusun surat gugatan cerai dan melayangkannya ke alamat yang akan dituju oleh suami Anda. Kemungkinan besar, alamat rumah ibunya, jelas Bu Ratna sambil menulis. Setelah itu, pengadilan akan menjadwalkan sidang mediasi pertama. Saya akan mendampingi Anda di setiap langkah. Aku mengangguk, merasa beban berat terangkat dari pundakku. Lakukan, Bu. Saya ingin ini selesai secepatnya. Saat aku keluar dari kantor hukum itu, langit Jakarta terasa lebih cerah. Aku telah menyerahkan pertempuran ini ke tangan ahlinya. Tugasku sekarang adalah menyembuhkan diri dan fokus pada masa depanku, butikku. Keesokan harinya, saat aku sedang memeriksa stok kain di studio, sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Firasatku mengatakan siapa peneleponnya. Aku mengangkatnya dan menekan tombol loudspeaker. Halo, Andy? Itu suara Baskara. Tapi suara itu terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi nada riang atau arogansi. Yang terdengar adalah suara seorang pria yang kalah, serak, dan putus asa. Aku tidak menjawab. Aku hanya diam, mendengarkan. Andy, aku tahu kamu marah. Aku tahu aku salah besar. Lanjutnya, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aku benar-benar menyesal.
Hening sejenak. Aku bisa mendengar suara kendaraan di latar belakang teleponnya, seolah ia sedang menelepon dari pinggir jalan. Andy, tolonglah. Aku nggak punya uang sepeser pun. Ibu jatuh sakit sejak kemarin. Badannya panas tinggi, mungkin karena stres dan kelelahan. Aku bahkan nggak bisa beli obat untuknya. Aku cuma mau minta tolong, pinjami aku sedikit saja. Untuk makan dan beli obat. Nanti pasti aku ganti kalau aku sudah dapat kerja lagi. Aku mohon, Andy. Permohonan itu, yang mungkin beberapa minggu lalu akan meluluhkan hatiku dan membuatku merasa iba, kini tidak menimbulkan efek apapun. Dingin. Aku teringat pada senyum ibunya di foto itu. Aku teringat pada semua kebohongan dan manipulasi mereka. Rasa kasihan telah mati. Dengan suara yang tetap tenang dan datar, aku akhirnya menjawab. Mas Baskara, kataku, sengaja menggunakan nama lengkapnya untuk menegaskan jarak. Semua urusan di antara kita, baik itu urusan pribadi maupun finansial, sekarang sepenuhnya ditangani oleh pengacara saya, Ibu Ratna. Beliau yang akan menghubungimu atau pengacaramu nanti. Jadi, tolong jangan hubungi saya lagi untuk alasan apapun. Terdengar isak tangis tertahan di seberang telepon. Andy, tapi ini darurat. Ibu sakit. Itu bukan lagi urusanku, jawabku, dan dengan itu, aku memutuskan panggilan. Aku meletakkan ponselku di atas meja. Tanganku tidak gemetar. Hatiku tidak berdebar. Aku tidak merasa bersalah. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Aku baru saja memotong tali terakhir yang menghubungkanku dengan masa lalu yang beracun itu. Aku menatap sekeliling studioku, pada manekin-manekin yang anggun, pada gulungan kain yang berwarna-warni, pada papan desain yang penuh dengan ide-ide baru. Ini duniaku. Ini masa depanku. Dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menghancurkannya lagi. Goresan pena di atas surat gugatan itu bukan hanya sebuah akhir, tapi juga sebuah awal yang baru. Sebulan berlalu bagai angin. Rumahku yang dulu terasa dingin dan penuh ketegangan, kini menjadi pusat kreativitas dan tawa. Aku mulai sering mengundang sahabat-sahabat lama untuk makan malam, mengisi setiap sudut ruangan dengan kehangatan yang tulus, sesuatu yang mustahil kulakukan di bawah pengawasan tajam ibu mertuaku. Seolah semesta ikut merayakan kebebasanku, butikku mendapatkan tawaran kolaborasi dengan sebuah majalah mode ternama. Suatu sore, Bu Ratna meneleponku. Pihak suami Anda telah menerima surat gugatan. Mereka menolak menandatanganinya dan menuntut setengah bagian rumah sebagai harta gono gini, lapornya dengan nada tenang. Anehnya, aku tidak merasakan amarah. Hanya rasa kasihan yang hampa. Klaimnya sangat lemah. Bu Nindi, kita akan hadapi di pengadilan. Lanjutnya, menenangkanku. Aku mendengar kabar dari seorang kenalan lama, bahwa Baskara dan ibunya kini tinggal berdesakan di rumah sempit peninggalan almarhum ayahnya. Kabar itu tidak memberiku kepuasan, hanya sebuah penegasan bahwa aku telah mengambil keputusan yang tepat. Sambil membuat sketsa gaun baru di studioku yang damai, aku sadar sepenuhnya, aku tidak hanya berhasil selamat, aku benar-benar hidup kembali. Setahun kemudian, palu hakim telah diketuk. Perceraian kami resmi, dan pengadilan dengan tegas menolak seluruh tuntutan tidak masuk akal dari pihak Baskara. Rumah, mobil, dan semua aset dari butikku dinyatakan sepenuhnya sebagai milikku, tanpa sepeser pun jatuh ke tangannya. Keadilan terasa manis, namun kemenangan yang sesungguhnya bukanlah itu. Kemenangan sesungguhnya adalah saat aku berdiri di butik fisik pertamaku yang baru saja dibuka di Kemang. Aroma cat baru dan bunga segar di hari pembukaan terasa seperti aroma sebuah awal yang baru. Hidupku kini damai. Aku menemukan kembali diriku yang utuh, yang sempat hilang dalam usahanya menjadi istri dan menantu yang sempurna. Aku dengar dari Bu Ratna, Baskara diperintahkan untuk membayar biaya perkara. Ia dan ibunya masih tinggal di rumah lama itu, terjebak dalam lingkaran penyesalan dan saling menyalahkan. Aku tidak lagi merasakan apa-apa saat mendengar kabar itu. Tidak benci, tidak kasihan, hanya hampa. Mereka adalah bagian dari bab yang telah kututup rapat. Masa lalu adalah sebuah pelajaran mahal tentang nilai diri. Kini, di hadapanku, terbentang kanvas masa depan yang cerah, dan aku adalah satu-satunya pelukisnya. Sore itu, dalam perjalanan pulang dari bertemu klien di Jakarta Selatan, mobilku berhenti di sebuah persimpangan lampu merah.
Di seberang jalan, di sebuah halte bus yang ramai dan berdebu, mataku menangkap dua sosok yang pernah begitu kukenal. Ibu Ratih terlihat jauh lebih tua dari usianya, wajahnya tampak letih dan masam. Ia sedang mengomel, bibirnya bergerak-gerak cepat ke arah Baskara yang berdiri lesu di sampingnya, sambil menenteng beberapa kantong belanjaan pasar. Tak ada lagi sisa-sisa arogansi di wajah mantan suamiku. Yang ada hanyalah kelelahan yang dalam dan tatapan mata yang kosong. Mereka tampak seperti dua orang asing yang terpaksa terikat oleh takdir yang suram. Dulu, pemandangan itu mungkin akan meremukkan hatiku atau membakar amarahku. Namun kini, yang kurasakan hanyalah ketenangan yang hampa. Mereka hanyalah bayangan dari masa lalu, sebuah pengingat akan sejauh apa aku telah melangkah. Lampu lalu lintas berubah hijau. Aku menekan pedal gas dengan mantap, melaju meninggalkan mereka yang semakin mengecil di kaca spion. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Di hadapanku, jalanan terbentang luas dan langit senja berwarna keemasan. Tamat.